7 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu mengisahkan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Dalam wasiat yang pertama, Islam menganjurkan umatnya berlaku tawadu, rendah hati terhadap orang-orang miskin dan mencintai mereka, duduk bersama mereka, menolong mereka, bersabar bersama mereka, serta meringankan beban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Kedua, beliau memerintahkan agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku dalam pencapaian duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu dalam pencapaian dunia. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Namun dalam masalah agama, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala dan surga, maka sudah seharusnya kita melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Ketiga, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan semata, namun juga orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahmi yang terputus. Dalam wasiat keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tujuan dari kalimat ini adalah agar kita melepaskan diri kita dari merasa mampu untuk melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Dan kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dapat menolong dalam semua aktivitas kita hanyalah Allah. Dalam wasiat yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Apabila sesuatu itu jelas sebagai sesuatu yang haram, syirik, bid'ah dan mungkar, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang haram adalah halal, yang syirik dikatakan tauhid, perbuatan bid'ah adalah sunnah, dan yang mungkar dikatakan ma'ruf. Dalam wasiat yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang-orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak takut celaan para pencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum di mana dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Dalam wasiat yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak bergantung kepada manusia, tidak meminta-minta kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sungguh seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatannya, itu lebih baik baginya daripada ia harus meminta-minta kepada manusia, mereka memberinya atau tidak memberinya. Al-Hujjah.com